Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdal Tri Pradana dengan NPM 247829091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai WLAN configuration pada paket Tracer 1351. Nah, di sini kita diberikan sebuah addressing table dan juga WLAN information yang nantinya kita akan gunakan sebagai panduan saat kita konfigurasi ya. Nah, tujuan dalam aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi kedua wireless home dan WLC berdasarkan jaringan yang kita lihat saat ini. Nah, di sini kita akan mengimplementasi kedua protokol lah, protokol pengamanan. Nah, di sini juga nah ini ya tujuan secara rincinya mengkonfigurasi home router untuk menghasilkan WiFi, lalu konfigurasi protokol security pada home router yaitu WPA2 PSK, lalu konfigurasi interface pada WLC, konfigurasi WLAN pada WLC, lalu konfigurasi WPA2 PSK di WLAN dan mengoneksikan ke host menggunakan wireless LAN dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita langsung aja ke instruksinya ya. Yang pertama di sini kita akan konfigurasi home wireless router ya. Nah, di sini kita langsung buka aja home wireless router. Nah, nanti kita akan masuk ke menu graphic user interface, lalu kita ubah router IP menjadi DHCP ya, menjadi DHCP. Nah, kita ke sini lalu kita ini ya. Yang awalnya static IP kita ubah jadi DHCP. Oke. Selanjutnya kita beri limit ya, limit maksimum alamat yang bisa mengakses nantinya. Nah, ini ya, maksimum number of user yaitu 20. Nah, di sini lalu konfigurasi DHCP server dimulai dengan alamat yang ini ya, yang berawalan 3. Ya, yang dimulai dari 3. Berarti di sini kita ganti start IP address 3 ya. Berdasarkan LAN network. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa LAN network di sini dia IP-nya yaitu 192.168.61. Berarti di sini IP address-nya perlu kita ganti yaitu 6 ya. Jadi 6. Nah, subnet mask-nya di sini menggunakan /27. Berarti kita ubah menjadi 224. Lalu oke, ini konfigurasi internet interface dari router untuk menerima IP address DHCP. Oke, kita anggapkan inilah internetnya, ini kita ganti DHCP, maka dia nanti bakalan mendapatkan IP berapa. Oh, ini ya, 10.100.202. Nah, di sini kita oke, ini keganti ya. Tadi lupa kita save. Ini kita 224 dulu. Lalu konfigurasi DHCP 23 ya di sini. Lalu yang terakhir konfigurasi static DNS server yang ada di addressing table. DNS server ini ya, 10 100 100 252. 10 100 100 252 252 ya, benar ya. 320 2461. Oke, seharusnya sudah benar ya. Kita save ya. Mana tadi? Tuh, pencet. Selanjutnya kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu di mana ya?
di mana? Oh ini konfigurasi wireless LAN-nya. Di sini kita berarti di sini ya wireless LAN ini ya wireless. Nah di sini kita akan menggunakan band 2,4 GHz ya pada LAN wireless LAN interface-nya. Berarti ini yang kita fokuskan. Lalu konfigurasi interface dengan SSID yang ditunjukkan pada wireless LAN informasi table ya. Ini ya, WLAN ini. Yang berarti kita akan gunakan SSID-nya ini, home SSID. Ini kita hapus. Nah, ini kita enable, lalu ini kita ganti standar channelnya menjadi 6 ya. Karena di sini dia bilang menggunakan channel 6. Oke, kita lanjut save. Oke. Jika sudah kita save, kita lanjut ke konfigurasi security-nya. Nah, di sini konfigurasi wireless LAN security menggunakan WPA2 personal. Dan passphrase-nya ini yang ada di tabel sini ya, berdasarkan tabel yang ditunjukkan di sini, yaitu Cisco 123. Ya, wireless LAN security kita pakai masih 2,4 GHz. Security modenya kita ubah ke WPA2 personal dan passwordnya itu Cisco 123. Nah, di sini jika sudah cocok kita bisa save. Nah, jika sudah kita save, kita perlu juga mengamankan router ya dengan mengganti password yang sudah ada menjadi menjadi password yang ditunjukkan pada wireless LAN information table, yang berarti di sini passwordnya sama ya dengan apa nih WLAN nih. Oke, ini berarti kita ganti ya di sini ya di administratornya. Nah, ini ada router password. Kita ganti Cisco 123. Kok banyak bener. Oh ya, memang banyak ya. Nah, jika kalian sudah ganti dengan password yang ini ya, Cisco 123. Kok saya panjangan ya? Cisco 123. Sis Ntar ini takut caps lock. Nah, enggak ya. Kita ganti Cisco 123. Nah, ini seharusnya sudah sama ya. Kita save setting. Selanjutnya kita setelah mengamankan router, kita mengkoneksikan klien ke jaringannya dengan apa nih, kalau PC wireless kita menggunakan apps, yaitu kalau laptop di sini kita menggunakan apps PC wireless untuk melihat SSID yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kita desktop PC wireless, connect, lalu kita refresh ya. Oh, tadi udah kita save belum? Udah ya, harus ya, udah kita save. Nah, di sini home SSID ini kita konekin aja. Passwordnya itu Cisco 123 ya. Kita connect. Oke, adapter is active. Kita lihat di sini ya, kayak tersambung ya. Lalu kita klik smartphone. Nah, di sini untuk smartphone dan PC, tablet PC, di sini kita harus mengkonfigurasi wireless interface-nya agar terhubung ke wireless network-nya. Di sini ya, interface, kita pilih wireless. Nah, di sini kita cocokkan SSID dan authentication-nya. Nah, authentication-nya yaitu WPA2 PSK. Passwordnya masih Cisco 123. SSID-nya home SSID. Oke, ini ya.
home SSID. Selanjutnya kita ke tablet PC. Nah, tablet PC juga sama ya. Aduh, PSK, Cisco 123, SSID-nya home SSID. Oke, kita percepat ya. Nah, terhubung ya. Nah, sekarang kita verifikasi konektivitasnya dengan mengeping satu sama lain ya. Nih, kalau kita lihat di laptop sendiri, kita lihat IP-nya di sini yaitu 192.168.63. Di smartphone berapa nih? 192.168.64 ya. Ini 63 ya, dimulai dari 63 seperti yang udah kita setting tadi ya, bahwa konfigurasi DHCP server dimulai dari alamat ketiga. Oke, kita lanjut ke tablet PC. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, ini 5 ya. Di sini 5 dia. Duh, mana tadi? 192.168.65. Berarti kita bisa ping satu sama lain ya, harusnya. Kita tes nih dari smartphone. Kita mana nih command prompt. Nah, kita ping 192.168.63 ya. Oke, berhasil lah. Selanjutnya kita ping si tablet PC, coba 65. Oke, berhasil juga ya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi WLC controller network. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN interface-nya dulu. Nah, dari sini kita akan menggunakan ini ya, si komputer enterprise admin. Nah, di sini kita akan masuk ke sebuah web dari alamat si WLC 1 ya, atau manajemen interface ya. WLC 1 manajemen interface ini. Mana ya WLC 1? Nah, ini nih. WLC 1 dengan interface itu manajemen ya. Nah, ini kita masukin IP-nya ini. Nah, di sini untuk kita mengakses web di sini kita akan menggunakan protokol HTTPS sama seperti pada praktikum sebelumnya. Nggak jauh beda. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah masuk ya nih. Kita masuk HTTPS 192.168.100.254. Kita go aja. Nah, masuk ya, wireless LAN controller. Nah, di sini kita masuk username-nya itu admin dan passwordnya Cisco 123. Admin Cisco 123. Cisco 123. Oke, masuk ya. Kita tunggu sampai masuk. Nah, di sini pertama kita akan mengkonfigurasi interface. Konfigurasi interface berarti di sini ya. Di menu mana ya? Saya lupa sebentar. Ya, di sini di controller, lalu nanti kita akan masuk ke menu interface ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan udah ada interface bawaan ya, yaitu manajemen dan virtual. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa interface ya, 2 interface. Jadi kita buat baru. Kita klik new. Nah, di sini kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita buat interface name-nya itu WLAN 2 mana nih? 2 VLAN ID-nya 2 ya. Oke, selanjutnya kita apply. Ya, kita apply. Nah, di sini kita
Oke, selanjutnya kita isi port number 1 ya. Port number 1, lalu VLAN identifier masih 2. Interface IP address-nya yaitu 192.168.2.254 ya. Ini IP address-nya. Lalu net mask-nya itu 255.2550. Nah, gateway-nya di sini kita memakai router 1 dengan interface gigabit 0, sub interface 02 ya. Giga router 1, sub interface 2 berarti ini ya. Nah, selanjutnya primary DHCP-nya di sini sama dengan gateway address-nya atau alamat gateway-nya. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa apply aja. Oke, kita apply. Nah, jika seharusnya udah ke save ya, kita bisa back buat kita kembali ke halaman interface-nya, lalu kita buat baru lagi. Nah, ini ya interface WLAN 2 yang barusan kita buat, sekarang kita buat baru lagi, new, untuk kita namain WLAN 5. Ini WLAN 5, WLAN ID-nya itu 5, bener ya, kita bisa apply aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita isi port number-nya itu 1. Oke, IP address-nya ini ya, 192.168.5.254. VLAN identifier-nya masih 1 ya. Masih 5, Nggak ada yang perlu kita ubah. Selanjutnya net mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu router 1 dengan interface gigabit 00, sub interface 5. Sub interface 5 berarti ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, lanjut ke primary DHCP servernya sama dengan gateway address-nya. Oke. Oke, kita bisa apply. Oke, seharusnya udah ke save ya. Kalau udah ke save kita bisa back. Nah, ini ya WLAN 5 yang barusan kita buat. Selanjutnya kita akan buat apa nih? Konfigurasi mana tadi? DHCP scope. DHCP scope. Berarti di sini kita akan berpindah menu ke manajemen bukan? Ya manajemen. Lalu kita buat SNMP. Oh, bukan ya. Bentar, saya lupa. Ini menunya di mana? Konfigurasi wireless management network. Konfigurasi enable DHCP scope. DHCP scope itu ada di mana ya? Sebentar, saya agak lupa. Bukan di sini. Bentar, saya lupa. DHCP scope itu ada di sini. Ada di controller. Tapi kita masuk ke ini internal DHCP server ini. Nah, ada nih DHCP scope. Nah, di sini kita play. Nah, di sini kita buat baru ya. Dengan namanya itu adalah manajemen. Nah, scope name manajemen. Langsung kita
bisa apply. Nah, di sini kita bisa masukin full start address-nya sampai full end-nya. Ini kita masuk dulu ya. Kita pencet manajemen ini. Nah, ini ya. Kita masukin full start address-nya, lalu full end-nya, lalu network-nya, dan subnet mask. Oke, jika sudah, kita yang terakhir ini masukin default routernya. Nah, mana nih? Nah, ini 192.168.101. Jika sudah kita, nah ini pastikan status enable. Jika sudah, kita bisa, mana nih? Nggak ada save lah. Nah, ini ya, apply. Selanjutnya kita akan konfigurasi radius. Nah, untuk konfigurasi radius server ini kita perlu berpindah ke sini ya, security. Nah, ini ya, radius. Atau kita bisa langsung aja klik new. Nah, di sini bentar ya. Nah, di sini kita masukkan server indeksnya itu 1 ya. Nah, ini nggak usah diubah-ubah lagi. Server IP-nya ini ya 110.60254. Ini yang udah pasti ini ya, IP si radius server ini 1060254. Oke, selanjutnya tadi oke ini ya. Mana tadi? Ini nih. Di HCP scope. Nah, ini share secretnya radius PW ya. Radius PW share secretnya. Lalu kita bisa lanjut apply. Nah, jika sudah kalian apply, kita bisa konfigurasi WLC untuk mengirim log information ke SNMP server. Berarti baru kita masuk ke manajemen, lalu kita pilih menu SNP, lalu trap receivers ini. Nah, di sini kita buat new. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya community name-nya ini. Di sini kita isi WLAN. Lalu IP address-nya di sini kita masukin si radius server ini ya, IP si radius server. Kita bisa statusnya enable, kita langsung apply aja. Jika sudah, kita lanjut dalam pembuatan WLAN. Oke, sebelum itu kita cek dulu ya assessmentnya, apakah ada yang salah. Seharusnya nggak ada ya. Oke, hanya memastikan. Selanjutnya kita akan pembuatan WLAN. Mana tadi? Nah, ini ya. Di WLAN pertama kita akan buat baru ya. Bisa klik go ini. Nah, yang pertama untuk profil name-nya itu ini ya, wireless VLAN 2.
SSID-nya SSID strip atau underscore tuh. Oke. Nah, SSID strip 2, ID-nya 2 ya. Di sini ID-nya 2. Kita bisa langsung klik apply. Oke, kita tunggu sampai masuk ke WLAN yang baru kita buat ini. Nah nih, apply. Oke, udah jadi ya. Ini dia malah kalau misalnya kosong lagi berarti itu seharusnya udah kebikin, cuma kita kayak kepental. Nah ini ya, kita tinggal pencet aja nih 2 buat masuk ke konfigurasi WLAN-nya ini. Oke, masuk ya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke konfigurasinya. Oh, bentar, ini kok nggak masuk-masuk ya? Eh, mana ini? Kok nggak masuk-masuk? Apakah ada sedikit ngebug ya di sini? Nah, seharusnya kita masuk ke konfigurasinya untuk kita isi ini pilihan-pilihan yang ada di instruksinya. Coba change filter ini buat apa? Atau kita ini aja ya, kita coba remove dulu. Nah, nggak bisa di remove juga. Oh, udah ya. Kita klik go. Kita ulangin nih. Wireless VLAN 2. Hey. SSID 2, ini ya ID-nya 2. Wireless VLAN 2 ya, bener ya. Kita langsung apply. Nah, di sini kita tunggu sampai masuk ke interface-nya nih atau konfigurasinya. Nah, di sini ya, ini yang saya maksud. Nah, ini statusnya kita enable. Interface-nya kita pilih WLAN 2. Lanjut, kita bisa apply. Nah, jika sudah apply, kita bisa mengatur security-nya. Ini menjadi WPA plus WPA 2. Di sini kita authentication key-nya pilih. Nah, itu baru ke apply tadi, makanya kepental. Salah. Ini ya WPA 2. Lalu authentication key-nya pilih PSK. Nah ini jangan lupa centang juga ya WPA 2 polisinya ini. Police. Selanjutnya di sini PSK formatnya. Oke, ini ya. Passphrase-nya nih Cisco 123. Cisco 123. Oke. Kita mungkin bisa langsung apply ya.
Oke. Oke. Nah, jika sudah, kita pilih ke Advanced tab ya. Scroll sampai bawah. Nah, di sini ada Flex Connect Local Switching sama Flex Connect Local Authentication. Kita centang dua-duanya. Lalu kita klik apply lagi. Oke. Ini nggak bisa dipencet-pencet nih. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke pembuatan WLAN yang baru. Kita bisa klik go lagi. Nah, di sini namanya itu adalah wireless VLAN 5. SSID-nya ini ya. Kita copy. Lalu di sini ID-nya yaitu 5. Kita bisa apply. Lalu kita tunggu masuk ke halaman konfigurasinya. Nah, jika sudah masuk ke halaman konfigurasi ya, kita bisa langsung enable. Lalu di sini interface-nya kita ikutin ya, WLAN 5. Lanjut ke security, tapi sebelum security kita apply dulu ya. Kita apply, lalu kita tunggu sebentar biar nggak kepental ya. Oke, pencet security. Nah, di sini kita sama ya. Lalu di sini kita diminta untuk, nah nih, pentalkan WPA 2. Nah, di sini authentication key-nya itu ini ya, yang atas ini 802 ini. Kita enable. Nah, jangan lupa ini WPA 2 policy-nya ini kita centang. Lalu kita apply. Kita tunggu sebentar. Nah, lanjut ke AAA server ini, kita perlu mengisi ini ya, server 1 ini dengan IPC radiusnya. Jangan lupa untuk klik apply lagi. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke menu advance ya untuk mencentang Flex Connect ini 2 ya. Kita klik apply. Oke. Nah, jika pembuatan WLAN ini sudah selesai, seharusnya di sini kita tinggal mengkonfigurasi host agar terkoneksi ke wireless LAN-nya. Di sini wireless 1 harus terkonek ke wireless VLAN 2. Nah, wireless host 2 di sini harus terkoneksi ke wireless VLAN 5. Seperti itu. Ini ya, wireless host 1 kita buka, kita pergi ke desktop PC wireless. Lalu kita pergi connect, kita refresh. Nah, ini ya, SSID 2 ini kita konekin. Passwordnya Cisco 123 ya. Cisco 123. Nah, aktif ya. Oke, terhubung. Selanjutnya
Untuk wireless host 2, di sini ada cara khusus agar dia terkoneksi ke VLAN 5. Caranya kita akan membuat kayak username dan password ya. Nah, ini ya. Coba nih kita refresh. Nah, ini nanti kita akan edit ya. Kita pilih edit. SSID 5 ini kita advanced setup. Ini kita wireless mode kita skip dulu. Pembahasannya sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya ya. Nah, ini network settingnya kita skip. Security-nya. Nah, security di sini kita harus isi yaitu WPA2 Enterprise. Ya. Kita bisa next. Nah, di sini ya, login name-nya udah ada di informasi credentialsnya sudah ada di WLAN information table. Ini ya. User WLAN 5 untuk username-nya. Lalu passwordnya user w5as. Kita bisa next, lalu save. Congratulations, your profile has been successful terkonfigurasi. Kita bisa langsung connect ke jaringannya. Oke. Apakah sudah terkoneksi atau belum? Seharusnya sudah ya. Nah, sudah. Baik, sudah selesai ya. Kita cek result dulu. Oke, selesai ya. Baik, mungkin itu saja mengenai praktikum pada packet tracer kali ini. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.